katanya pernah ada orang bunuh diri di dalam situ. Di tempat itu? Iya. Nah akhirnya karena gue memang tahu itu rumah kosong udah lama banget kan. 2003 itu rumah udah kosong ya? Udah kosong. Udah lama banget berarti. Iya. Nah akhirnya itu rumah udah 3 kali orang yang mesen. Nggak ada? Iya, udah 3 kali orang yang mesen. Teriak, bang, 1 kata dia, bang nambah 2. Gue tanya, dari main lagi bang? Udah langsung tuh gue masuk ke dalam kan. Gue tendang tuh pagar saking keselnya. Jadi kayak ada binatang, hewan kecil gitu, kayak tikus. Cuman tuh tikusnya kayak gimana, cuma sepotong badannya. Potong bisa jalan? Bisa jalan. Ya Allah. Ngelewatin piring itu, selak piring itu, cepet. Kelihatannya tuh kayak separuh gitu, kayak potong. Pas kita makan rasa nasi gorengnya antak bang. Nggak ada sama sekali rasanya. Mungkin sari-sarinya udah diserap. Sarinya udah diserap. Iya. Nasi gorengnya tuh antak buat akhirnya gue bakar terasi itu di rumah kosong. Gue bawa bang, serius. Gue bakar tuh terasi. Jadi sosok jinnya itu kepalanya buntung bang. Segini udah nggak ada. Kayaknya badannya hitam semua dah, kayak luka bakar gitu. Gue kocok-kocok bang. Keluar lo. Setelah gue evakuasi dia, keluar lo, set. Gue disambit pakai pecahan asbes bang. Astagfirullahaladzim kata gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Jali di TV bareng gue Jali di segmen Kupas Misteri. Kali ini gue kedatangan narasumber dari mana bang? Circle Gaib. Dari Circle Gaib guys. Langsung aja kita sapa-sapa narasumber yang ada di samping gue ini. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam Bang Bolot, apa kabar? Alhamdulillah bang Jali. Kesibukannya apa nih sekarang? Sibukan masih ngonten-ngonten aja bang Jali. Penelusuran? Iya. Narasumber gue kali ini dia juga seorang konten kreator. Dia juga punya channel YouTube horor yang bernama Circle Gaib. Dia tentang penelusuran guys. Kali ini beliau ingin menceritakan tentang rumah berhantu lah ya. Rumah berhantu, tepatnya di situ ada sosok kepala buntung. Langsung aja gue nanya kisi-kisi sedikit sama beliau samping gue. Bang, gue minta sedikit kisi-kisi dari cerita lu ini bang. Oke bang, ini kejadian 2014. Dulu tuh dimana gue pernah punya langganan tukang nasi goreng bang. Sering beli di situ dan sampai pada akhirnya suatu saat, ini singkat ceritanya, gue ketemu si tukang nasi goreng itu udah bawa piring 2, udah siap disajikan dan nggak taunya nggak ada orang yang pesan dari rumah kosong itu bang. Itu di daerah mana itu? Di daerah Bekasi juga bang. Di daerah Bekasi. Berarti masih di tempat lu ya? Iya, daerah rumah. Daerah rumah. Nah, dan sampai akhirnya gue nganterin si abang itu, abang nasi goreng itu masuk ke dalam rumah kosong itu, nggak taunya sosok yang pesan itu kepalanya buntung. Ya Allah. Ditahan dulu bang. Siap. Ceritanya. Nah, so bagi kalian yang ingin menjadi narasumber dan ingin bercerita tentang pengalaman horor atau cerita pendakian, langsung aja DM ke Instagram gua Rizky_Sajali. Kita langsung kisi-kisi di sini, kita cerita dan kongko bareng di sini. Oke sob, berhubung opening gua udah kelamaan, kita langsung aja mulai di Kupas Misteri. Oke sob, langsung aja kita masuk ke inti ceritanya. Sebelum kita masuk ke inti ceritanya, kita sapa-sapa lagi dulu nih narasumber yang ada di samping gua. Bang, sapa-sapa lagi bang. Oke. Oke bang, langsung aja masuk ke inti cerita dari cerita abang. Siap bang. Jadi ini kejadian di tahun 2014 bang ya. Dimana gue masih kerja, sering banget gue balik malam. Dan kebetulan rumah gue itu kan perkampungan. Jadi melewati akses jalur komplek bang. Dan di komplek tersebut kebetulan ada satu rumah kosong yang dulu katanya pernah ada orang bunuh diri di dalam situ. Di tempat itu? Iya. Nah akhirnya karena gue memang tahu itu rumah kosong udah lama banget kan. Jadi kalau pulang tuh gue selalu ngambil akses jalan lain bang, muter. Setelah kejadian itu masalahnya jalannya ditutup. Jam berapa itu? Iya sekitar, gue kalau balik kadang-kadang jam setengah 2. Setengah dua, kadang jam 1 gitu. Nah, muternya jauh ya? Iya, muternya agak jauh dari akses itu.
Nah akhirnya sampai pada akhirnya gue waktu itu pernah gini bang, waktu gue lewat situ, ya kebetulan gue berangkat siang ya, gue pernah dengar kayak suara orang nangis gitu di dalam rumah itu. Itu masih siang kejadian? Itu siang, abis zuhur lah. Gue denger kayak gitu, tapi ya gue mikir gini, gue diamin aja ngapain. Itu pas buat gue lagi berhenti bang, gue lagi berhenti naik motor, gue berhenti di situ rumah kosong itu. Ada suara kayak orang ketawa, ngobrol lah. Biasa kayak keluarga lagi ngobrol-ngobrol gitu. Gue langsung mikir gini, masa ini rumah kosong ada orangnya gitu, sedangkan kacanya aja memang ketutup semua bang. Jadi kayak ada orang di dalamnya, ya gue nggak. Iya, jadi gue nggak hiraukan. Akhirnya gue berangkat. Setelah gue berangkat itu gue dari dalam hati itu gue mikir, kok itu rumah tadi ada suara orang ngobrol gitu, apa mungkin punya keluarga atau apa gitu. Karena kejadian itu kalau nggak salah sekitar tahun 2003. 2003 itu rumah udah kosong ya? Udah kosong. Udah lama banget berarti. Iya, nah akhirnya gue mikir lagi, kok kenapa gitu ada suara orang ngobrol. Malamnya singkat cerita gue balik kerja, gue lewat situ. Gue tahu kan memang akses jalan itu kan di portal ya. Gue nyobain, gue berhenti lagi di rumah itu. Gue nyoba berhenti, nggak ada suara. Akhirnya ada satpam lewat nih. Gue pastiin dong, gue nanya sama satpam itu, bang, gue mau tanya bang, rumah ini sekarang ada yang ngurusin? Kata si satpamnya ngomong, nggak ada. Emang kenapa? Tadi siang gue dengerin suara orang ngobrol. Itu tepatnya di komplek kali itu? Iya, ada orang ngobrol. Di mana? Di dalam sini. Nggak ada bang, itu kosong sampai sekarang semenjak kejadian yang orang bunuh diri itu. Bang tahu kan? Ya saya tahu, saya kan orang kampung atas. Mungkin akhirnya gue langsung ngobrol tuh sama dia. Gue denger suara kayak satu keluarga lagi ngobrol, ada yang ketawa gitu. Gue pikir tuh rumah udah direnovasi, jadi kayak modelnya keluarga dari saudaranya dia atau apa datang lagi ngobrol ngeliat rumah itu kan. Gue jelasin ke security itu, dia sampai sumpah-sumpah sama gue, berani sumpah bang demi Allah, tanya aja sama teman saya. Gue jaga sama temennya yang satu shift. Gue tanya sama temennya yang satu shift yang jaga di situ kan. Gue tanya, bang, emang rumah yang itu ada yang ngisi? Enggak ada, kosong. Dari situ gue diem kan, anjir, berarti yang tadi siang gue denger suara rame itu apaan gitu kan. Ya udah, gue nggak hirauin tuh, gue ngobrol lah, gue sempat ngopi karena gue kenal juga sama satpam komplek itu, karena kan ya teman-temannya almarhum bokap tuh kan dua bekas security di daerah kompleks itu. Nah, akhirnya setelah gue ngobrol, gue balik tuh bang, nggak tahu kenapa hati kayak ngerasa gimana ya, halusinasi gue tinggi banget kayaknya gitu ya. Apa mungkin gue capek karena kerja, gue habis lembur bang waktu itu. Gue habis lembur, balik pagi, berangkat lagi siang, tidur cuma berapa jam, otomatis kita pasti capek kan. Nah akhirnya singkat cerita, beberapa malam kemudian gue pernah nih nemuin tukang nasi goreng nih, masih sore ya. Jadi aksesnya itu, portal itu dibuka itu kalau nggak salah jam 5 sore masih dibuka. Jam setengah 6 maghrib dah, maghrib kalau nggak salah, habis maghrib tuh udah ditutup bang. Setengah 6 tuh security udah prepare di depan portal itu. Nah akhirnya gue lewat situ bang sebelum maghrib. Gue mau nongkrong, jadi ada pos tempat nongkrongan si satpam itu, kebetulan gue kenal kan. Gue nanya sama dia, di sini banyak nggak sih tukang nasi goreng? Gue lapar banget tuh. Gue lapar banget bang. Gue tanya, kata dia ada. Ntar gue lewat, bener gue nemuin tukang nasi goreng. Gue makan tuh ceritanya di situ, gue traktir tuh dia. Habis makan, gue masih ngobrol-ngobrol, gue ketiduran di pos. Gue ngobrol tuh sama dia, ngantuk banget kan. Gue habis makan, gue tidur lah. Gue tidur, nah malam nih. Jadi tukang nasi goreng yang tadi gue beli sore lewat di depan gue bang. Maksudnya gue dibangunin sama teman-teman gue gitu. Bang udah, ngapa? Itu tukang nasi goreng jalan buru-buru ngapa? Lah, kagak tahu. Emang apa? Coba tanya ya, gue tanya akhirnya. Bang, ngapa bang buru-buru? Itu tadi di rumah yang mana no? Blok apa? Gue kasih nama, gue kasih tahu bloknya A3 ya. Cuman gue nggak tahu nama daerahnya. Blok A3. Ada apaan? Itu rumah udah 3 kali orang yang mesen. Nggak ada? Iya, udah 3 kali orang yang mesen. Teriak bang, 1 kata dia. Bang nambah 2. Cuman jangan pedes ya yang 1, katanya gitu. Tapi itu sosoknya nyata itu? Sosoknya nggak ada, jadi dia cuma dengar dari dalam rumah. Doang. Iya, dari dalam rumah.
Nah akhirnya si tukang nasi goreng itu ngobrol sama gue, saking mukanya udah pucat, saking takut, dia cerita katanya. Jadi orang itu pesan udah 3 kali, udah pesan 3 kali, gue udah bawain nih. Kagak taunya gerbangnya nggak dibuka. Orang dalam rumah sama di luarnya gelap kan, nggak ada lampu. Akhirnya ketakutan. Pergi tuh abang nasi gorengnya, jalan buru-buru. Gue giniin aja. Besok kalau misalnya emang lewat situ lagi bang, bikinin aja bang, bikinin taruhin di situ, pengen lihat ya makan jin apa binatang, apa abang lagi halusinasi pakai gimana gitu kan. Akhirnya gue mikir gini, tuh berarti bukan gue doang. Kemarin siang gue denger kejadian kayak gitu, dan sekarang gue denger cerita ini dari si abang nasi goreng itu. Berarti bener dong rumah itu ada teror. Selama ini orang nggak tahu gitu. Nah setelah abang itu ngobrol sama gue jelasin dah sama abang itu, saya juga bang kemarin siang denger orang ngobrol hiruk pikuk dari rumah itu, tapi gue belum kasih tahu rumah itu rumah kosong. Si security juga bungkam, nggak mau ngomong. Berarti lu silent aja ya? Iya, nggak buka omongan lah ke mereka gitu, ke tukang nasi goreng itu. Nah akhirnya tukang nasi goreng itu balik, gue ke situ sama satpam, nyamperin, lu berani lo emang ke situ? Udah diem aja bang, gituin. Jalan aja kita ke situ. Pagarnya kan ditutup loh. Udah tenangnya orang, pagarnya masih bilik bambu, kayu gitu. Akhirnya karena ada selak, gue masuk kan. Gue masuk, gue buka tuh bang. Kosong, memang rumah itu nggak ada sama sekali orang di dalamnya. Memang udah debu dah pokoknya udah banyak banget gitu kan. Iya, wah, tau gue gini. Berarti itu tukang nasi goreng kerjain sama sosok yang ada di sini. Itu. Nah, singkat ceritanya lagi, si tukang nasi goreng ini lewat situ lagi malam selanjutnya. Singkat ceritanya nih, ini mah udah bener-bener pure ditungguin sama dia. Mungkin karena si tukang nasi goreng itu penasaran, bang, katanya gitu. Dia nih, gue dengar cerita kedua ya, bang, gue mesen lagi dong. Gue mesen kata dia gitu. Akhirnya dibikinin tuh bang. Nah nggak tahu kenapa gue balik lewat situ bang, karena gue tahu teman gue lagi jaga. Maksudnya kalau gue lewat situ, kalau gue muter kan jauh tuh. Maksudnya biar dia bukan portal, karena megang gembok ya kan. Gue lewat situ, tukang nasi goreng itu lagi nanteng piring 2 gini nih, mukanya pucat banget, antara bingung gitu. Nasi udah jadi, mau dikasih ke siapa coba, ya kan? Dia begini aja, gue samperin, ngapa bang? Begini. Saya 2 kali ketipu katanya. Ketipu kenapa? Ini nasi goreng nih udah jadi, terus kagak ada yang mesen, orangnya nggak ada. Gue tanya, dari main lagi bang? Udah langsung tuh gue masuk ke dalam kan. Gue tendang tuh pagar saking keselnya. Dah, security lot, jangan nekat, takutnya apa teman gue yang lain atau gue yang kena komplainan. Jadi gitu, udah bang, lu diem aja. Nggak taunya pas udah nyampe di situ, dia diem. Jadi tuh nasi gorengnya itu nggak ini bang, nggak jadi dimakan. Saking nggak jadi dimakan, ditaruhlah piringnya di situ. Piringnya ditaruhlah di situ. Nah akhirnya, jadi kayak ada binatang, hewan kecil gitu, kayak tikus. Cuman tuh tikusnya kayak gimana? Cuma sepotong badannya. Sepotong? Itu tukang nasi goreng itu nggak percaya. Tukang nasi goreng itu nggak percaya. Gue bilang ya udah bang, ini jin. Tikus potong bisa jalan? Bisa jalan. Ya Allah. Ngelewatin piring itu, selak piring itu, cepet. Kelihatannya tuh kayak separuh gitu, kayak potongan gitu. Nah, akhirnya si tukang nasi goreng itu kaget kan. Astagfirullahaladzim kata dia. Apaan itu? Udah, gue giniin, udah bang, lu tenang aja. Jangan sampai lu panik. Gitu. Nah, akhirnya si satpam itu ngomong, itu apaan lot? Gitu. Udah lu tenang aja bang, duduk di sini. Nah, gue makan lah nasi goreng itu. Gue makan nih bang, kita makan bang. Pas kita makan, rasa nasi gorengnya antak bang. Nggak ada sama sekali rasanya. Mungkin sari-sarinya udah diserap. Sarinya udah diserap. Iya. Nasi gorengnya tuh antak buat. Akhirnya gue makan nasi goreng mulus kan. Jadi akses rumah kosong itu nggak jauh, jarak berapa meter tuh ada masjid. Mau nggak mau karena perut gue mulus kan, gue lari ke masjid. Gue bilang, bang tunggu dulu sini ya, lu jangan pergi. Gue mau bayar nasi goreng lu. Gue gituin, maksudnya mau gue bayar.
Kata dia, udah bang, nggak apa-apa bang, buat ngilangin rasa penasaran aja, kata dia begitu. Setelah kita makan kayak gimana. Nah akhirnya bang, dia tuh ngobrol sama gue. Setelah gue singkat cerita gue dari toilet masjid itu, gue ngobrol sama dia, abang sebenarnya siapa sih bang gitu, kok abang kok berani gitu gini tadi. Ya udah gini aja bang, sekarang gue bukan mau sombong bang, gue ngomong sama lu, gue orang bisa, cuma bisa ngeliat setan, gue gituin. Oh ya udah bang, kata dia, gue minta maaf ya, nasi goreng gue gratisin aja dah, lu nggak usah bayar, duit gue dibalikin. Ditolak sama dia. Setelah itu gue gini, lu jangan balik dulu bang, gue ngobrol sama teman gue. Ngobrol sama teman gue yang security, bang, kang nasi goreng kalau bisa suruh dagang depan sini aja, depan masjid. Malam tuh kan ada kan nggak jauh, jadi jalannya itu jaraknya tuh nggak jauh dari pertigaan bang. Jadi mau arah ke yang jalan buntu sama akses jalan yang biasa orang laluin. Nah dia kan nggak boleh dagang di situ. Akhirnya disuruh dagang di situ. Maksudnya nggak boleh masuk ke kampung itu, kasihan kan orang dagangan masih banyak. Nah akhirnya si tukang nasi goreng itu mungkin karena ngerasa terima kasih banget kali ya sama kita orang ya. Jadi yang ada di pos itu ada 3 orang bang yang jaga malam. Dibikinin lah sama gue 1. Lah gue udah kenyang. Habis gue isi gue buang. Ya kan? Gue ngobrol. Emang sehari-harinya gue tuh kadang-kadang gue nongkrong di pos itu bang. Nah akhirnya si tukang nasi goreng itu masih bingung. Tadi yang tikus yang sepotong yang lewat piring itu apaan ya? Jadi tuh bingung bang, gue juga bingung. Bentuknya kayak nyinying, besar lah gitu tikus. Cuman kayak nyinying aja separuh badannya, gimana sih? Nggak besar, iya nggak gembel gitu. Itu lewatnya cepet banget, nyindain piring, set gitu kan. Udah tuh dari situ hati gue terketuk, gue penasaran. Pokoknya mau gue samperin lagi nih ke rumah kosong itu. Gue bilang sama satpam, bang, lu diam aja bang di sini. Lu ngapain Lot? Gue mau ke rumah kosong. Udah Lot, jangan. Takutnya apa, gue ada laporan sama orang komplek. Gue udah lu tenang aja. Di situ tuh gue bawa nasi goreng bang, gue minta nasi goreng. Cuman gue minta terasinya dibanyakin. Terasinya dibanyakin. Terus sama yang ngundang dong? Iya, terasi dibanyakin, sama gue minta terasi yang sasetan dia tuh. Iya. Gue minta. Lu bakar situ? Iya, akhirnya karena gue ke situ, bawa nasi goreng itu. Ini singkat ceritanya setelah si abang itu mau nutup itu kan nasi goreng. Gue bawa semua, gue bakar terasi itu di rumah kosong. Gue bawa bang, serius, gue bakar tuh terasi. Kagak taunya bang ada suara kayak ada yang nangis gitu dari dalam kamar. Nah nangis, kata gue apaan, gue dengerin kan. Makin kencang loh. Gue bakar bang terus. Setelah gue bakar, udah si tukang nasi goreng itu datang. Katanya pas gue lagi bakar terasi. Jadi karena kan gue di ruang tengah ya. Ruang tengah tuh ada arah pintu mau masuk ke dapur. Dia datang nyamperin gue, si abang nasi goreng itu jatuh. Blak. Temen gue yang satpam teriak, astagfirullahaladzim, langsung kan. Gue bangun, wah ngapain lu pada kemari, gue gituin. Gue bingung nih, si tukang nasi goreng pingsan. Gue evakuasi itu berdua tuh sama security. Gue bawa keluar. Pas gue bawa keluar, dipakai minyak angin sama security itu sama gue usap-usap kan badannya, bangun. Itu jatuh di rumah tempat itu? Di latar ya? Apa namanya, jatuhnya kayak ruang tamu gitu. Karena kan luas bang, 3 kamar. Nah udah sampai pada akhirnya si tukang nasi goreng tuh ngomong, katanya itu kepalanya buntung bang. Ngeliat sosok nyinying itu? Kepalanya buntung. Bukan sosok nyinying ya, bukan. Ini jadi sosok jinnya itu kepalanya buntung bang. Segini udah nggak ada. Kayaknya badannya hitam semua dah, kayak luka bakar gitu. Makanya gue bingung kok bisa sampai pingsan. Karena memang di situ ada kamar mandi yang kalau memang masih ada genangan air ya kan, gue koclak-koclak bang, keluar lo. Setelah gue evakuasi dia, keluar lo, buset. Gue disambit pakai pecahan asbes bang. Hah? Buah, astagfirullahaladzim kata gue. Gue lari, buat siapa tuh? Gue pikir nggak taunya si tukang nasi goreng itu masih di ngobrol sama satpam di depan. Langsung gue dipanggil, Lot, udah Lot, jangan naik kacau, keluar. Gue lari tuh, bertiga tuh, gue inget banget. Abang pulang dah, gue gituin. Nggak apa-apa kan, udah sehatan, gue gituin tukang nasi gorengnya. Akhirnya kata tukang nasi goreng ngomong gini, bang, besok saya nggak mau lewat sini lagi. Gue bilang lewat aja bang, lewat aja.
nggak usah takut, orang ada satpam sini, security minta temeninnya kalau sini, karena memang katanya di lokasi itu bang paling rame, di komplek itu paling rame, jadi dia tuh tukang nasi gorengnya udah terkenal, jadi orang juga sering pesan sama dia gitu kan. Kadang-kadang ada yang dari pihak BBM, Iya. 2013-14 kan masih pakai BBM tuh. Nah akhirnya dari situ karena memang banyak pesanan dia nggak mau pindah. Dia mau pindah itu akhirnya diyakinin, jangan bang, jangan pindah. Gua kesel bang, demi Allah Rasulullah. Gua datengin lagi ke situ. Gue jujur bang, gua kalau lokasi angker tuh gue paling seneng. Gua datang situ kan ada pohon jambu tuh, jambu kancing yang kecil-kecil merah tuh. Gua orak-orak bang, orak-orak tuh, keluar lu setan, keluar lu. Buset, bener bang, lo dibilangin jalik. Gue ngeliat gini bang nih, palanya gini nggak ada, sini nih, jadi kayak putusan gitu, sama lengan sininya sobek nih. Demi Allah bang, gue nggak bohong. Itu sosoknya cewek atau Laki-laki. laki? Dari situ bang, gue meriang, sakit, kagak mau lagi gue masuk ke rumah sakit itu. Baru itu demi Allah selalu gue nemuin sosok setan pala buntung. Badan langsung pada pegel kan, besok sakit gue. Gue bilang wah udah nggak enak. Akhirnya apa, karena memang gue ngerasa nggak bisa namain diri gue kan. Gue minta air sama praktisi dekat rumah. Gue minta air dibikinin, badan gue lega gitu. Akhirnya gue cerita, setelah gue sakit itu gue cerita sama teman-teman gue yang satpam itu. Gue cerita kemarin gue ditemuin sama sosok ini nih, si sosok kepala buntung itu yang kemarin lu pada ngeliat. Terus gimana ya, gue kan sakit, gue sampai 3 hari nih. Gue gitu sampai 3 hari gue nggak nongol. Gue sakit, lu nggak jengukin gue, ya lu salah sendiri. Ngapain lu ke rumah kosong itu sendirian? Gue digituin. Emang salah gue sih. Nah akhirnya setelah kejadian itu gue pikir nggak ada lagi gangguan-gangguan gitu kan. Sampai kesini-sininya nih memang ya gue pikir mungkin karena kesalahan gue juga ya, gue sompral di rumah itu. Akhirnya apa, sering banget tukang dagangan tuh digangguin, sering banget tukang dagangan. Kayak tukang kalau sore nih, di zaman itu masih ada tukang inian bang, apa sih namanya tuh yang gue lupa tuh, ubi, yang ada ubinya itu bang. Tukang ubi, tukang kacang, bajigur lah ya. Bajigur, bener. Bajigur sering masuk itu, katanya sering digangguin sama sosok itu. Ya, akhirnya gue ngobrol sama ketua RT sama RW setempat. Rumah ini angker, kalau bisa bedeng tinggi. Gue ngobrol sama RT RW situ, mas security itu. Akhirnya gue ngobrol di bedeng tinggi, pohon ditebang, dirapihin. Alhamdulillah kejadian itu nggak ada lagi sih bang. Paling itu sih bang ceritanya. Bang, gue pengen nanya nih. Ya. Ente kan termasuk orang bisa juga nih. Iya. Gitu. Ente ngeliat flashbacknya itu dulunya itu rumah jadi angker tuh kenapa? Dulu itu kan karena memang katanya ya, si keluarga yang bunuh diri ini pernah juga muja ilmu hitam juga. Ya. Katanya. Sekte. Bukan sekte sih. Bukan. Lebih kayak orang kejawen gitu modelnya. Oh. Jadi sering ngerjain orang, katanya sering terima pasien juga bang. Sering keluar masuk orang gitu, maksudnya berobat ke tempat dia gitu. Itu satu keluarga tuh? Itu bapaknya kayaknya dah. Bapaknya? Memang rumah itu terkenal katanya rumah dukun dulunya. Ya gue nggak percaya, tapi setelah gue tanya sana sini, gue usut, ya benar sih memang itu rumah dukun. Ya pada tahun berapa? Itu kejadian pokoknya pas lagi rame-ramenya ya, katanya tahun sekitar 98 sih. 98 sampai tahun 2000-an. Berarti masih zaman kerusuhan ya? Ya, zaman-zaman kerusuhan Pondok Gede lah waktu itu. Makanya di situ ya kemungkinan gue nggak tahu ya, berpikir orang-orang situ gimana. Katanya kalau misalnya ada orang sakit datang ke rumah itu mulu. Keluar bawa air sebotol gitu. Sering gonta-ganti orang. Berarti korban di rumah itu sosok cowok ya? Iya. Horinnya mungkin? Bisa jadi. Itu sampai sekarang itu masih? Kalau sekarang rumahnya masih. Hah? Tapi udah di bedeng tinggi bang. Tapi udah nggak ada sama sekali? Udah nggak ada sama sekali. Aman ya? Karena memang ya gue setelah gue sama ketua RT setempat, RW, terus sama Pak RW juga maksudnya, sorry, gue ngomong kayak gitu, mereka langsung ambil tindakan. Gitu, karena kenapa mereka ambil tindakan, karena kan almarhum bokap tuh pernah cerita, anak saya tuh bisa ngeliat kayak gini tuh gitu. Nah tadinya rumah itu minta dideteksi sama gue kan, cuman emang guanya nggak ada waktu, karena memang kerja gue pagi balik malam. Jadi ya nyampe pulang kerja tuh ya gue balik tidur langsung, nggak kemana-mana. Tapi kadang-kadang kalau gue lagi bete nih, gue nongkrong di pos satpam itu.
di situ. Iya. Berarti hampir semua orang di situ udah pada tahu ya. Udah ngerasain. Udah ngerasain kehadiran sosok itu. Iya. Dan sekarang ya paling dengar-dengarnya ya, kata satpam-satpam yang baru katanya paling cuma dengar suara rintihan gitu doang. Tapi sama dia dihiraukan. Gila itu rumah. Jadi ini cerita cukup dari sini nih. Iya bang. Oke. Kalau dijabarin sebenarnya panjang banget bang. Iya. Emang karena kita udah kepanasan ya.